Tapi kata Nabi, ada orang-orang yang menjual agama demi kepentingan dunia. Itu pasti ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yashtaruna bi ayati samanan qalila. Uang yang mengerti agama aja bisa korupsi Al-Quran. Al-Quran dikorupsi kan bisa. Itu Al-Quran, Pak. Jangankan Al-Quran, kuota haji aja bisa. Fitnah yang paling berat itu. Yang paling dikhawatirkan Nabi itu bukan Dajjal. Ulama ulama yang buruk perangainya, yang bisa menyesatkan orang. Kemudian kata baginda Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Duat para dai, para orang-orang yang mengajak kepada neraka jahanam. Barang siapa yang menjawab ajakan tersebut, kata Nabi, mereka akan masuk dalam golongan kelompok tersebut. Kemudian Hudzaifah ibn Yaman berkata, ya Rasulullah, tunjukkan karakter mereka kepada kami, sifatnya. Dijawab sama Nabi, mereka dari golongan kami, kata Nabi. Dari golongan kami ini siapa? Bisa jadi dari Arab, bisa jadi dari garis keturunan Nabi, yang hari ini kita sebut sebagai habaib. Kan tak semua Habib itu baik. Ada juga Habib yang ngajak kesesatan, itu ada juga. Habib sekalipun, ya kalau salah jangan diikuti, Pak. Apa ada jaminan Habib itu masuk surga? Oh, enggak ada. Yang dijamin masuk surga itu ya sahabat Nabi, yang disebutkan oleh Nabi dan para pengikut yang jelas masuk surga itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang prahara akhir zaman atau fitnah akhir zaman. Nah, pada malam hari ini ada beberapa hadis, mungkin sekitar 2 atau 3 hadis yang akan kita bacakan dan akan kita coba ambil pelajaran daripada makna hadis tersebut. Hadis yang pertama atau lanjutan daripada hadis sebelumnya tentang perkara fitnah yang akan terjadi, yang menjadi bagian daripada, kalau bahasa kita sekarang ini, ramalan Rasulullah. Seorang ulama menuliskan dalam kitab tersebut dengan judul Zikrul Bayan bi anna du'ata ilal fitani inda wuqu'iha innama hum du'atun ilan nari na'udzubillahi minha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an Hudzaifah ibn al-Yaman, qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri mukhafatan an yudrikani faqultu ya Rasulullah. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, manusia mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Mukhafatan an yudrikani, aku khawatir aku terjebak dalam kesesatan, keburukan, andai aku tidak mengerti. Jadi alasan Hudzaifah bertanya tentang keburukan agar dia bisa menghindari keburukan tersebut. Ini Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Sesungguhnya kita ini berada pada posisi atau pada masa jahiliyah, kebodohan dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, maka kemudian Allah datangkan kita seorang nabi yang membawa kebaikan. Itu kata Hudzaifah. Fahal ba'da hadzal khair syarrun, apakah setelah kebaikan itu akan datang keburukan? Qala na'am, Nabi bilang iya. Faqultu hal ba'da dzalika syarri khairun, kemudian Hudzaifah bilang, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Nabi kemudian berkata, qala na'am, iya. Wa fihi dakhanun, qultu wa ma dakhanuhu. Kemudian Hudzaifah bertanya, kata Nabi, di dalamnya akan terdapat dakhanun. Apa sih dakhanun itu? Kata Hudzaifah kepada Nabi, dakhanun itu, dijawab sama Nabi, qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Kata Nabi,
mengambil atau melakukan perbuatan-perbuatan di luar daripada sunnahku, kata Nabi. Melakukan perbuatan sunnah tapi bukan dari perbuatanku, kata Nabi. Mereka anggap yang mereka buat adalah dari diriku, tapi sesungguhnya bukan dari diriku, kata Nabi. Kemudian kalimat selanjutnya, wa yahduna bi ghairi hadi. Mereka mencari petunjuk selain daripada petunjukku, kata Nabi. Mereka merasa mendapatkan petunjuk, tapi sesungguhnya aku tidak memberikan petunjuk itu, gitu. Nanti kita jelaskan lebih. Ta'rifu minhum wa tunkar. Mereka diberikan kebaikan, mereka mengingkari, mereka tidak mengerti. Seolah-olah mereka mengerti kebaikan, tapi mereka mengingkari kebaikan tersebut. Faqultu hal ba'da dzalikal khairi syarrun. Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Qala. Nabi bilang, iya. Naam, kata Nabi. Du'atun ala abwabi jahannam. Kata Nabi, akan ada dai-dai mengajak ke neraka jahanam. Akan ada dai-dai, du'atun. Du'atun itu jamak dari kalimat dai. Du'atun, kalau istilah sekarang du'at. Nah, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia, para du'at. Nah, jadi artinya para dai. Para dai ini siapa? Ustadzkah atau siapakah yang mengajak kepada kebaikan? Setiap orang yang mengajak dalam dakwah namanya dai. Apakah dia mengerti ilmu agama atau tidak mengerti secara mendalam? Kalau dia mengajak orang kepada kebaikan, itu sebenarnya dai namanya. Mengajak, yang mengajak, dai, yang berdakwah. Nah, semua kita ini sebenarnya dai, Pak. Cuman model dakwahnya beda-beda. Ada yang dakwahnya dengan teknik, dengan kedokteran, dengan dan lain sebagainya. Nah, ada yang berdakwah dengan agama, ada yang berdakwah dengan anggota dewan, ada yang berdakwah dengan kursi, ada yang berdakwah dengan camat dan lain sebagainya. Semuanya dakwah. Kalau diniatkan untuk dakwah, kalau diarahkan kepada dakwah, kalau diselaraskan dengan makna dakwah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau diselaraskan maknanya. Tapi ada juga yang tidak dakwah itu banyak juga. Baik. Kemudian kata baginda Nabi, du'atun ala abwabi jahannam. Duat para dai, para orang-orang yang mengajak kepada neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab ajakan tersebut, kata Nabi, mereka akan masuk dalam golongan kelompok tersebut. Barang siapa yang masuk dalam ajakan orang-orang yang mengajak ke neraka, maka mereka akan qadhafu, dibakar, dihabisi, di bumi hanguskan, dihancurkan oleh Allah. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, tunjukkan karakter mereka kepada kami, sifatnya. Dijawab sama Nabi, qala na'am qaumun min jildatina. Kata Nabi, mereka dari kulit kami. Nah, ini agak sensitif nih. Mereka dari kulit kami. Jildatina, kulit. Dibahasakan lebih detail lagi sebenarnya, atau lebih luas lagi, mereka dari golongan kami, kata Nabi. Dari golongan kami ini siapa? Bisa jadi dari Arab, bisa jadi dari garis keturunan Nabi, yang hari ini kita sebut sebagai habaib. Kan tak semua habib itu baik. Ada juga habib yang ajak kesesatan, itu ada juga. Ada namanya habib, siapa namanya itu? Nah, itulah pokoknya. Pokoknya ada, tapi kita tidak, ini tidak dalam konteks mendiskriminasi, tidak. Artinya Bapak Ibu, habib sekalipun, ya kalau salah jangan diikuti, Pak. Kalau habib itu salah, ya jangan diikutin. Apa ada jaminan habib itu masuk surga? Oh, enggak ada. Yang dijamin masuk surga itu ya sahabat Nabi, yang disebutkan oleh Nabi, Nabi dan para pengikut yang jelas masuk surga itu. As-sabiqunal awalin, jelas itu. Orang-orang yang berbaiat bai'ur ridwan, jelas masuk surga itu.
Karena bai'ur ridwan itu ada orang berbaiat kepada Nabi dan Allah ridho kepada mereka, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan mereka berbaiat tahtas syajarah kata Nabi. Tapi dibunuh itu oleh Muawiyah, salah satu di antara beberapa orang yang berbaiat di bawah pohon itu dibunuh oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Disuruhnya Al-Gojo memenggal kepalanya karena tidak mau berbaiat kepada Muawiyah. Tapi radhiyallahu anhum, artinya orang yang berbaiat tahta syajarah, yang dibaiat itu Allah ridho terhadap mereka. Nah, kalau ridho terhadap mereka itu, kalau Allah ridho itu kira-kira masuk surga atau masuk neraka itu? Pandai-pandailah mentafsirkannya begitu. Sama para sahabat Nabi itu, Hasan wal Husain itu masuk surga apa tidak? Cucu Nabi itu, yang sudah dicium lehernya, dicium bibirnya sama Nabi itu. Ini cucuku nih kata Nabi, kelak di surga menjadi pemimpin ahlu sababul jannah, syabab ahli jannah. Dia nanti bakal jadi pemimpin pemuda-pemuda di surga. Di surga kata Nabi. Dipenggal matinya kan kepalanya, diracun Pak, diarak lehernya. Kira-kira yang membunuh cucu Nabi ini kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Yakin Abang? Tapi kalau dia tak tobat, dia iya benar itu Pak. Itu cucu Nabi Pak. Cucu Nabi. Jadi orang yang dekat dengan Nabi pun belum tentu bisa ada jaminan masuk surga. Jadi kalau Habib kata aku ini sudah pasti masuk surga, nggak usah diikutin, nggak usah diikutin, mesti nyeleneh itu. Ada Habib ngakunya diri dia pasti masuk surga itu nyeleneh itu. Kenapa? Nggak ada yang tahu Pak. Setelah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi tidak ada yang tahu mereka bakal masuk surga itu, nggak tahu. Makanya fastabiqul khairat, semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Nabi, kata Huzaifah, sibhum lana, coba tunjukkan sama kami orang itu seperti apa karakter mereka. Disebut sama Nabi, hum min jildatina, mereka dari kulitnya sama kayak kami. Ada kemungkinan kalau kulit Nabi putih berarti orang Arab dia. Tapi apakah orang Arab itu semuanya putih? Tidak juga. Ada juga orang Arab yang kulitnya hitam, dari keturunan Bilal bin Rabah, dari keturunan Wahsy dan lain-lain sebagainya. Itu kulitnya hitam itu Pak. Tapi masih dianggap Arab, masih dianggap Arab Pak, karena memang tinggalnya di sono kan. Baik. Kemudian yatakallamuna bi alsinatina. Lebih spesifik lagi Nabi sebut, mereka berbicara sama seperti lisan kami berbicara. Kira-kira Nabi bahasanya apa? Arab. Berarti ini bakal orang Arab juga yang merusak nih. Wah kacau juga kalau begini. Maka ini bisa jadi dalil Pak, bisa jadi dalil oleh orang liberal, makanya kita nggak usah ngikut Timur Tengah gitu. Tapi orang liberal sesat juga Pak. Yang satu arahnya ke barat, yang satu arahnya ke Timur Tengah. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana? Pilih Timur Tengah atau barat? Bapak Ibu ada Eropa, timur, barat ya. Ada Timur Tengah, timur. Bapak Ibu pilih mana? Ikut timur atau ikut barat? Ikut yang lurus Bu. Mau timur tapi kalau tak lurus jangan diikutin. Kalau barat lurus ya ikutin. Tapi kalau baratnya bengkok ya nggak usah diikutin Pak. Jelas itu. Contoh, keluar dari Universitas Oxford University, Leiden University, Harvard University, masuk pakai jilbab, keluar buka jilbab, balik jadi seksi misalkan. Itu nggak usah diikutin Pak, sesat tuh. Biasa Ustadz kami di sana itu biasa cipika-cipiki laki-laki perempuan. Itu di sana. Di sini tak bisa begitu Pak, tak bisa. Wah. Kami di Arab Ustadz. Wah, oke lah sekarang orang Arab. Lurus apa tak lurus itu? Ya belum tentu juga Pak. Abu Jahal dari Arab juga itu. Abu Lahab juga di Jahal. Jangan Bapak kira di Arab itu tidak ada prostitusi. Ya betul kata Buya Hamka. Kalau ditanya Buya Hamka pernah tidak nampak di Arab itu, aku di Arab ada nampak orang prostitusi. Kata Buya Hamka, aku di Eropa tak ada nampak orang yang prostitusi gitu. Ya karena yang dicari lain. Kalau nampak di Arab prostitusi berarti memang kerjaannya mencari prostitusi. Kalau Buya Hamka tak nampak orang pelaku prostitusi di Eropa karena memang Buya Hamka tak mencari. Artinya apakah di sana ada kebejatan? Ada. Karakteristik jahiliyah itu seperti apa? Ya sudah kita jelaskan dulu Pak. Biasa Pak, biduan itu joget-joget biasa, mabuk-mabukan dulu biasa, judi itu biasa. Dulu tapi sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, masa fatrah Nabi itu sudah jauh sekali. Sampai hari ini akan kembali lagi. Nah masanya itu akan kembali
kembali lagi. Kata Nabi, masa kejahiliahan itu akan kembali lagi. Nah inilah yang kita khawatirkan dan yang kita takuti. Min alsinatina, maksudnya ada beberapa maksud. Yang pertama, bisa jadi orang itu bisa paham bahasa Arab. Contoh, ada enggak guru-guru yang bisa bahasa Arab? Banyak. Ada enggak ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab? Banyak. Tapi ada enggak ustadz yang bisa bahasa Arab ngajak ke neraka? Ada juga. Yang bagaimana tuh ustadz? Ada. Contoh, dia pintar bahasa Arab. Cuma karena dia pintar bahasa Arab, dia tahu jamaahnya nggak ngerti bahasa Arab, dipelintirnya pak. Seolah-olah itu dari hadis Nabi, tapi dia tipu. Nah, ini masalah pak. Misal saya kasih contoh. Ini pintu nih. Saya bilang sama Bapak Ibu dengan bahasa Arab, ya ayyuhal muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muslimun, udkhulu ila dzalikal babi fadkhulul jannah kulluha. Bapak Ibu kan nggak ngerti kalau begitu. Saya bilang, kata Nabi, masuklah lewat pintu itu, nanti akan tembus ke surga semua gitu. Mau enggak Bapak Ibu begitu? Mau enggak Pak? Man sajjala nafsahu wahid milian dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang mendaftar dirinya kepada saya 1 juta masuk surga gitu. Kira-kira kalau saya bahasa Arab kan begitu, dianggap bahasa Nabi, kira-kira percaya nggak Bapak Ibu? Yang nggak ngerti bahasa Arab bisa percaya nggak? Bisa, karena kita nggak ngerti bahasa Arab. Makanya kata Nabi, salah satu karakter orang yang bisa menyesatkan itu bi alsinatina. Bisa jadi dia paham bahasa Arab Pak. Jadi jangan salah Pak. Makanya dulu ada anekdot begini. Orang lagi baca, dia lagi sedang berbicara bahasa Arab oleh jamaah, amin gitu. Padahal dia bukan doa Pak. Dia cuma ngomong bahasa Arab doang. Tapi dia itulah karena kita nggak paham bahasa Arab. Jadi yang salah siapa? Yang salah da'inya Pak, yang salah ustadznya. Kalau ustadznya mempelintir, menganggap jamaah nggak ngerti bahasa Arab, dipaksakan dia pakai bahasa Arab, seolah-olah yang dia sampaikan perkataan Nabi menyesatkan. Dhal wa adhal. Itu sesat menyesatkan. Nah yang kayak gini nih banyak sekarang Pak, banyak. Mentang-mentang bisa bahasa Arab, seolah-olah yang dia sampaikan itu perkataan Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas nama diriku, kata Nabi. Nah, yang kayak tadi nih, hadisnya dibilang hadisnya itu ndak ada tapi dibilang hadis. Nah, ini banyak Pak. Nah, nanti kalau mau tahu Pak, mendekat Ramadan banyak tuh. Dulu pernah saya sampaikan di Masjid Al-Irham, hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang lemah banget seputar Ramadan. Kayaknya tidak habis juga waktu itu, tidak selesai juga, tapi beberapa hadis sudah kita sampaikan. Contoh hadisnya Pak, contoh hadisnya begini. Kata mereka bilang begini, man fariha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka jasadnya haram masuk neraka. Wah, kalau gitu kita tak usah berpuasa Pak, bahagia aja kita datang Ramadan masuk surga kita. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf betul, itu bermasalah itu Pak, bermasalah. Secara makna dalam ilmu hadis bermasalah. Secara matan itu bermasalah. Sehingga Ali Mustafa Ya'qub, seorang imam masjid Istiqlal pada saat itu dan pakar hadis di Indonesia, mengatakan hadis ini palsu gitu deh. Ada seorang pakar hadis dari Mauritania baru datang ke Indonesia, baru selesai S2-nya. Saya tanya tentang sama beliau, kebetulan beliau punya buku, benar enggak hadis ini bermasalah enggak? Kata beliau ini bermasalah gitu deh. Man fariha bidukhuli, meskipun ada beberapa ulama yang mengutip, tapi tidak masyhur. Nah, saya menyarankan kita tidak usah mengikuti itu. Kalau kita bahagia, jelas, tapi kebahagiaan harus diimbangi dengan keimanan. Kalau bahagia doang tapi tidak ada iman, tidak bisa Pak. Misal ada yang bilang, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, haram jasadnya masuk neraka. Salah satu cara berbahagianya adalah dengan mandi belimau. Selesai urusan Pak. Kalau sempat ada yang bilang begitu, kacau tuh Pak. Pokoknya yang tidak mandi belimau, ini ada yang sampai ke telinga saya Pak. Yang tidak mandi belimau tidak sah puasanya. Ini fatwa baru namanya. Ini yang kayak gini ini sesat nih Pak, sesat nih. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Siapapun yang tersinggung berarti pelaku kan. Jadi kalau ada fatwanya begini, yang tidak mandi belimau tidak sah puasanya, sesat. Sama halnya yang kemarin lagi viral tuh Pak. Kalau tidak pakai peci merah putih,
tak sah sholatnya kata dia. Negara kita ini unik Pak, saking majmuknya banyak kali aliran sesat itu, 1000 lebih yang ditemukan oleh Majelis Ulama Indonesia itu aliran sesat itu 1000 lebih. Kira-kira ada nggak setiap satu kelompok tuh punya pengikut nggak? Punya Pak, punya pengikut, meskipun ada yang sedikit, ada yang banyak banget itu. Nah, coba kita lihat nanti sebelum Ramadan aliran sesat apa lagi yang muncul gitu. Nah, ini barusan ini ada beliau kirim ke saya video, ada orang bisa ke Mekah melalui satu pintu. Apa namanya itu? Sunan Ampel kata dia. Wallahu alam. Saya tidak mengkritik pada poin tersebut Bapak Ibu. Jadi janganlah dibuat-buat yang aneh-aneh itu, tidak usah lah. Kalau mau ke Mekah ada duit bayar ke travel, berangkat umroh, daftar haji bisa. Kalau panjang umur berangkat, kalau nggak panjang umur ya matilah berarti kan. Mesti nggak akan berangkat Pak. Tapi kalau buka pintu ternyata di depan pintu itu ada Ka'bahnya, saya tidak percaya Pak. Saya tidak bisa percaya Pak. Ustadz, ini kajiannya adalah kajian tasawuf. Saya sangat memahami bahwa jika orang tasawuf pun dihadapkan dengan begitu, mereka akan katakan tidak ada begitu ternyata. Kalau mau ke Mekah ya berangkat. Jadi kalau kita keluar lewat pintu belakang nih, langsung kita sampai ke Mekah. Ada pengalaman spiritual dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya jelaskan dan saya garis bawah Bu. Saya garis bawahi, sesuatu yang sifatnya seperti ini atau bisa kita anggap dibenarkan dalam sisi karomah. Ali bin Abi Thalib kurang sufi apa dia? Abu Bakrin kurang sufi apa? Hasan Al-Basri kurang sufi apa? Tidak pernah mereka menyebutkan karomah yang diberikan dalam bentuk pamer ataupun menunjukkan kehadapan manusia. Enggak ada Pak, enggak ada. Misal Bapak Ibu boleh cek Habib mana yang bilang begini, aku tadi melihat Nabi Muhammad di depan mataku. Habib mana yang kemarin diprotes oleh banyak jamaah? Habib Umar kata dia nengok Nabi. Itu yang ngomong siapa? Habib Umarnya nggak ngomong Pak. Yang ngomong tuh orang-orang yang merusak aja. Jadi seolah-olah dia melihat Nabi dia. Pak, orang yang punya sesuatu yang mohon maaf unpredictable, sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Setiap kita nih Pak punya pengalaman pribadi masing-masing. Dan mohon maaf pribadi, pengalaman kita pribadi dalam urusan ibadah kita itu tidak semuanya bisa diterima oleh orang. Jadi cukup konsumsi pribadi. Contoh, Bapak Ibu rajin sedekah. Tiba-tiba satu ketika Bapak Ibu mengalami satu bukan karomah, kelebihan. Bapak Ibu bisa karena saking semangatnya tiba-tiba yang kakinya sakit bisa sembuh. Padahal karena rajin sedekah. Tapi Bapak Ibu kan tidak bisa. Kau rajin sedekah, nanti penyakit kau sembuh. Setelah dia rajin sedekah, ternyata penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya yang terjadi apa? Bohong orang itu. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi spiritual itu jangan diceritakan pada orang lain. Setiap orang punya pengalaman pribadi di bidang spiritual masing-masing. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jangan sama. Jarang ada yang kesamaan tuh, jarang Pak. Orang yang ulama yang benar tidak akan bercerita secara zahir dan terang-terangan kepada orang awam. Gak akan. Tidak akan. Kenapa demikian? Karena sifatnya karamah itu tidak bisa dinalar dengan akal. Khawatir orang awam yang tidak sampai gaya berpikir secara ibadah dan pikiran, mohon maaf Pak, mereka buat ternyata nggak dapat, akhirnya mereka sesat. Inilah yang disebut dengan salah kaji. Dulu banyak Pak, saya temukan di kampung saya banyak orang dapat kitab. Wan, aku dapat kitab. Tadi malam aku bermimpi tiba-tiba kitab itu sudah ada di bawah bantalku. Aku kajilah. Pokoknya kami tidak perlu sholat Wan. Cukup kami zikir di dalam kamar kami setiap waktu. Saya bilang ini aliran apa lagi nih? Dalam hati saya, usut punya usut, orang nih salah kaji. Akhirnya sesat kan? Sesat Pak, dan menyesatkan. Apalagi kalau dia, oke lah kalau dia tidak punya jamaah. Kalau dia punya jamaah Pak, berapa banyak yang disesatkan? Jatuhnya apa? Jariyatus su' namanya. Nah ini poin pentingnya di sini Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, anggaplah nih, anggap saja, anggap Pak Imam masjid gitu.
mesti kalau beliau berbicara, beliau mengerti Al-Quran, hafal Quran, sedikit banyak di antara jamaah pasti ada yang mengikuti, karena beliau pakar dan paham agama Al-Quran. Salah satu sandarnya kan Al-Quran, jelas kan. Tapi kan kita nggak tahu Pak, benar apa salahnya itu. Bisa dipahami ya? Kalau hatinya bersih, mesti dia akan menyampaikan kebenaran. Tapi kalau mohon maaf, kalau tujuannya mencari piti Pak, pokoknya bisa aja diselap-selipkan, yang penting duit dapat gitu, terserah. Itu yang terjadi sekarang. Sekarang sih kita coba Pak, akhirnya mohon maaf, banyak orang yang mengikuti karena memang cari duit. Makanya sekarang banyak kayak Mama Gufron kan, Bapak Ibu tahu Mama Gufron kan, akhirnya minta maaf kan dia. Cuman kan posisinya ulama kan nggak bisa menyesatkan dia. Itu masalah kita sekarang nih Pak, Majelis Ulama Indonesia nggak bisa menghakimi itu gitu. Ini masalah Pak. Ini contoh penting itu Pak untuk kita sampaikan. Jadi ini poinnya. Kata Nabi, kembali kepada hadis tadi, kata Nabi, kaumun, mereka min jildatina, mereka dari kulitnya sama dengan kami, putih. Artinya kulit di sini sebangsa dengan kami, kata Nabi. Bisa jadi, atau memang bisa jadi dari keturunan Nabi, bisa jadi, atau berasal dari tempat Nabi lahir, bisa jadi, atau berasal dari tempat Nabi wafat, bisa jadi. Yang kedua, yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara seperti kami berbicara. Artinya kalau Nabi berbicara pakai bahasa Arab, berarti mereka pakai bahasa Arab. Pertama. Yang kedua, bisa jadi orang yang disampaikan mereka bisa jadi benar, tapi mohon maaf bisa jadi yang disampaikannya benar tapi tujuan akhirnya lain. Contohnya ustadz yang butuh duit, benar Pak. Makanya kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh itu ulama itu 3, ulama pemerintah, ulama jamaah, ulama rabbani. Yang benar yang mana? Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang benar itu yang ulama rabbani. Kalau ulama jamaah, kalau tidak dipanggil jamaah takut dia, akhirnya apapun yang diminta dari jamaah iya. Kalau ulama pemerintah, apapun yang diminta oleh pemerintah difatwakannya. Jadi semua permintaan mau benar mau salah, kalaupun salah dicari pembenarannya, sehingga keluarlah fatwa pembenaran, bukan kebenaran tapi pembenaran. Itulah yang disebut dengan ulama pemerintah, namanya ulama sultan. Yang kedua tadi ulama jamaah. Kalau Ustaz Adi Hidayat lain lagi, ulama yang kayak gini kata Ustaz Hidayat namanya ulama air pump. Kalau tidak dibayar tidak keluar ilmunya, gitu deh. Jadi kalau dibayar baru keluar, kalau tidak dibayar tidak keluar ilmunya, kata Ustaz Adi Hidayat, namanya ulama air pump, gitu deh. Dan Bapak Ibu jangan salah, Imam Al-Ghazali, banyak ulama yang membahas, bukan hanya Imam Al-Ghazali. Yang tak sepakat dengan Imam Al-Ghazali tak ada masalah, tapi banyak yang membahas, baik dari sisi manapun, banyak Pak yang membahas. Ada yang mengatakan ulama ur-rabbani dan ulama ud-dunya. Ada yang mengatakan ulama su. Ada yang mengatakan ulama su. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut dengan duat di sini ulama? Itu yang kemudian menjadi poin kita. Kita lihat, betulkah bisa jadi dia bagian ulama? Bisa jadi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak ulama-ulama yang goyang karena duit itu? Itu yang Bang Ardi aja yang bilang itu. Bapak Ibu, ada enggak ulama yang goyang karena duit? Enggak ada yang berani ngomong apa takut? Pasti ada Pak, ada Pak. Ada. Saya tak mau sebut lah. Nanti kalau saya sebut Bapak Ibu kaget semua. Lagian pun juga saya nggak tahu mau sebut apa gitu loh. Kalaupun ada ya saya sembunyikan mesti Pak. Ini aib bagi para orang-orang berilmu. Jadi kita nggak perlu juga sebut namanya. Tapi kata Nabi, ada orang-orang yang menjual agama demi kepentingan dunia. Itu pasti ada. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yashtaruna bi ayati samanan qalila. Uang yang mengerti agama aja bisa korupsi Al-Quran. Al-Quran dikorupsi kan bisa. Itu Al-Quran Pak. Jangankan Al-Quran, kuota haji aja bisa. Itu ngerti agama? Ya nggak ngerti sih memang. Tapi yang Al-Quran tuh ngerti Pak. Yang korupsi Al-Quran tuh ngerti itu. Tapi kalau yang kuota haji ini nggak ngerti nih. Memang otaknya duit aja tuh isinya tuh. Memang benar tuh isinya duit aja tuh. Coba bayangkan Pak. Jadi bukan tidak ada. Cuma kan posisinya, mohon maaf, yang jelek kan institusinya. Jadi seolah-olah yang duduk di situ mesti masuk penjara. Itu masalah kita sekarang. Yang duduk di situ mesti masuk penjara. Itu yang kemudian citranya nggak baik sekarang gitu.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tapi memang ladang Ustaz, ya terserah gitu. Mau ladang kayak mau apa kayak terserah. Nah uniknya yang sekarang justru kerjasama dengan Amerika. Bayangkan Pak, yang sekarang kerjasamanya dengan Amerika. Kerjasama pendidikan lewat Amerika. Sampai tidak gaya berpikir kita sekarang nih. Kalau Menteri Pendidikan kerjasama dengan kesana, masih ada lagi sedikit memaklumi Pak. Ini selesailah urusan kita nih Pak. Menteri Agama lah kok kerjasamanya dengan Amerika tuh sisi apa gitu loh, sisi duitnya, beasiswa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apakah orang Eropa memberikan beasiswa itu murni tidak ada yang diminta? Nggak ada Pak, pasti minta. Paling tidak yang diminta sekulerisme, mensekulerkan, itu yang diminta, jelas Pak. Memang harapannya itu, nggak ada yang lain harapannya. Kita kerjasama kan kacau tuh. Masih banyak Pak, Kuwait ada, Maroko ada. Apa nggak kerjasama dengan Maroko, kayak kerjasama dalam sisi apa kayak beasiswanya, Brunei Darussalam kayak atau apa, kan banyak Pak. Baik, kita lanjut Pak ya. Nah, qultu ya Rasulullah fama tara in adrakani dzalika, bagaimana pendapatmu jika aku, kata Hudzaifah ibn Yaman, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan orang seperti itu? Kemudian kata Nabi, qala talzamu jama'atal muslimina wa imamuhum, pastikan benar jamaahnya, kelompoknya. Kalau ternyata kelompok ini benar, ada kelompok yang memang mereka itu disesatkan, kalau bisa diluruskan, luruskan. Itu yang pertama. Tapi kalau tidak punya jamaah dia, maka itu lebih mudah, dia sesat sendirian. Nah kemudian dijawab lagi, fa in lam takun lahum jama'atun wala imam, tapi mohon maaf katanya, kalau orang seperti ini, orang yang menyesatkan ini, atau semuanya sudah sesat, engkau tinggal sendirian saja, ikut bersama mereka. Tapi kalau tidak punya jamaah, ente nggak usah ikut, i'tizal saja, kata Nabi, beruzlah saja. Jadi ada perintah dari Nabi beruzlah, bergabung dengan orang. Mohon maaf, beruzlah itu menyendiri. Jadi kalau semua dunia, satu dunia ini sudah sesat semua Pak, sudah sesat semua, dan bapak yang cuma bapak ibu doang yang garisnya lurus gitu, maka istiqamahlah dengan bersama jamaah. Misal contoh nih, cuma Masjid Nurul Ukhwah ini aja yang alirannya lurus, sholat 5 waktunya jelas, yang lain 4 semua gitu misalkan ya. Misal lain 4 waktu, cuma Nurul Ukhwah yang sholatnya 5 waktu sesuai dengan ajaran Nabi, maka istiqamah saja. Tapi kalau sudah tidak ada lagi Pak, sudah merambat ke sini, bersembunyilah, beruzlahlah, menyendirilah sampai kematian datang kepada dirimu. Nah, begitulah Nabi mengatakan. Artinya sebenarnya sederhana Pak, kalau sanggup Anda lawan. Artinya kalau sanggup Anda merubah kesesatan itu, rubah. Tapi kalau tak sanggup Anda merubah dan khawatir akan terjebak kepada mereka, Anda mundur, uzlah, minggir. Nah, Bapak Ibu, sekarang dunia ini sedang digiring menuju seperti itu, sedang digiring menuju kesesatan. Sekarang saya sebutin sama Bapak Ibu, kapan waktu kita bahas nih kelompok, ada namanya liberalisme, sekulerisme, dan pluralisme. 3 ini aja, nggak usah banyak-banyak, 3 ini dulu. Ini dari sisi Eropa. Orang-orang Barat yang nggak suka dengan Islam, mereka bangun nih gaya berpikir seperti ini, liberal, gaya berpikir yang bebas. Sekuler, memisahkan antara agama dan kehidupan. Pluralisme, menganggap semua agama ini benar. 3 ini sudah ada proyeknya. Contoh, liberal, proyeknya apa proyeknya? Proyeknya jauhkan agama dari sekolah-sekolah. Artinya bagaimana? Pokoknya di dalam sekolah yang tadinya jam pelajaran agamanya banyak, dikurangi. Dari dikurangin dulu, jangan dihapus, dikurangin dulu. Ntar sudah 5 tahun berjalan aman, potong. Bisa dipahami ya? Kita ambil contoh di universitas misalkan, ada pelajaran akidah akhlak yang tadinya 4 SKS dikasih 2 SKS. Jangan langsung dihapus, kasih 2 SKS dulu. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun sampai 5 tahun, kurangin lagi jadi 1 SKS. 5 tahun ke depan hapus, jadikan ekstrakurikuler. Yang mau ikut silakan, nggak ada masalah. Bisa dipahami Pak? Begitu caranya Pak. Apa alasannya? Alasannya banyak. Alasannya mata kuliah pelajaran yang fokus itu harus, pelajaran inti harus dipelajari lebih banyak. Akhirnya digeser lah Pak. Sekulerisme sama,
Sekulerisme itu tidak boleh ada orang-orang yang mengerti agama jadi pemimpin, tidak boleh. Yang mengerti agama jadi tidak boleh jadi kepala dinas, nggak boleh. Kalaupun boleh tapi tetap dipegang kepalanya sehingga dia nggak bisa menerapin sistem agama. Bisa ya Pak? Bisa. Kalau pluralisme bagaimana? Nanti kita Natal bareng, Waisak bareng, diajak kita semua Pak. Anggap semua agama semuanya sama. Cuma jalan menuju Tuhan yang satu aja beda-beda. Kapan waktu kita bahas nih satu-satu Pak. Insya Allah kalau umur panjang dan kalau kita diizinkan ketemu. Itu satu. Sekarang dari timur Pak. Dari timur. Bukan dari timur sebenarnya. Lebih tepatnya dari beberapa arah gitu. Aliran-aliran sesat. Aliran sesat itu yang seperti apa Ustaz? Ada banyak Pak, sudah saya ceritain di sini dulu kan. Ada yang sholatnya telanjang, nggak pakai baju. Nah, kan bapak-bapak yang senang, ibu-ibu senang juga gitu kan. Jadi ada kelompok yang sholatnya tanpa sehelai benang pun. Jadi nggak pakai baju. Jadi sholatnya nggak pakai baju. Kalau kita tanya mengapa kok sholatnya nggak pakai baju, jawabnya biar bersih, biar nggak nempel kotoran. Kan sesat tuh Pak. Nah, jadi kan di TV kan sudah banyak tuh. Ada gus-gus yang boleh peluk perempuan, kajian boleh campur laki-laki perempuan. Itu sesat tuh Pak, sebenarnya sesat itu. Benar Pak. Tidak ada Islam mengajarkan begitu tuh, tidak ada. Nah, sama halnya yang tadi bisa tembus, buka pintu tiba-tiba tembus langsung ke Ka'bah. Kalau kayak gitu kita nggak perlu bayar mahal-mahal Pak. Kalau memang betul ternyata ada, saya juga mau itu. Biar cepat datang ke Mekah, nggak usah pakai pesawat. Buka pintu tembus langsung sampai ke Mekah. Nggak banyak duit Pak, cuma 1 juta 2 juta aja paling. Sama istilahnya kalau Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu masuk surga bayar 1 juta? Pasti tapi mau nggak? Pasti masuk surga, mau nggak Bu? Tapi kan tidak ada begitu kan. Nah, ini masalah kita. Itu kan sesat itu Pak. Sesat dan menyesatkan. Ada sisi yang lain. Sisi yang lain lagi yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ahkan, yang suka menganggap diri paling benar. Itu semua Pak terjadi pada masa dahulu Pak. Semua terjadi. Ada orang yang kami tidak perlu kerja. Kelompok nih nggak perlu kerja. Nanti bakal datang duit langsung turun dari langit. Sekarang pernah nggak Bapak Ibu dapat duitnya langsung turun dari langit itu? Pernah nggak? Tapi kenyataan Pak, itu kenyataan ada kelompok yang percaya begitu. Ada lagi kelompok yang nggak percaya takdir sama sekali. Pokoknya kerja terus, nggak perlu percaya takdir, nggak perlu sholat, nggak perlu ini. Ada kelompok yang nggak perlu sholat secara gerak, cukup dalam hati. Aku sudah sholat Wan. Kapan? Tadi mengingat Allah, selesai gitu. Kan kacau tuh Pak. Eling, ini satu deh, betul. Itu namanya kelompok eling namanya. Eling. Di Jawa itu ada namanya Islam kejawen. Sholat tidak itu, nggak sholat itu. Nah, coba bayangkan. Jadi itu yang saya sebutkan Pak. Itu baru sebagian kecil, belum sampai 10. Ini 1000. Coba bayangkan tuh. Unik kan? Ada profesor bisa percaya dengan orang yang bisa menggandakan duit. Unik apa tidak itu? Itu profesor Pak. Nah, ini artinya dari sisi ini aliran sesat. Lah sekarang Bapak Ibu, itu kan yang jelas-jelas kesesatannya. Kalau jelas kesesatannya Pak, itu aja masih banyak pengikutnya. Bagaimana yang kesesatannya belum jelas? Kita ambil contoh. Kaum-kaum yang dai-dai yang mengantarkan kepada neraka tadi. Contoh, dai yang cinta terhadap dunia. Pengikutnya banyak? Banyak Pak. Banyak. Ada ustadz yang pamer, rumah aku ini 50 miliar loh. Itu pamer apa tidak? Saya tanya Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, ada nggak pengikutnya? Ada. Sekarang saya tanya, kalau pengikutnya bilang begitu salah nggak kira-kira? Akhirnya alasannya, Ustadz itu aja kayak gitu dia. Kan panutan kami. Kita mau ngomong apa? Dulu ada Pak, ada namanya investasi bodong. Saya bilang jangan ikut, itu bodong, investasi bodong, penipuan itu. Ustadz ente anak kecil nggak usah sok tahu gitu deh. Padahal jurusan awak ekonomi Islam Pak, kita teliti dulu, kita cari tahu di OJK benar apa tidak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Apa kata mereka? Ustadz itu aja ikut gitu deh. Itu Ustadz lebih tua dari ente nggak usah ngomong gitu. Ya udah, saya diam Pak. Setahun kemudian bangkrut Pak, kabur pemiliknya. Baru nangis semua, betul Wan. Apanya yang betul saya bilang. Udah gak penting penyesalan itu. Coba bayangkan. Jadi mohon maaf, MLM. Saya tanya Bapak Ibu, apa hukumnya MLM itu? Ini yang mau protes-protes lah. MLM itu haram Pak, difatwakan oleh majelis ulama. Apa jawaban mereka? Ustadz aja ikut gitu deh. Kita mau ngomong apa? Jangan gibah, Ustadz itu aja gibah gitu deh. Kita mau ngomong apa Pak?
Yang kayak gini nih Pak, yang menjadi masalah kita sekarang. Nah yang begini-begini ini kan tidak zahir kesesatannya, tapi mohon maaf, ada pembenaran di balik kesalahan. Ini yang kita takutkan. Kalau kebenaran yang ditonjolkan kita enak, tapi pembenaran, kalimatnya berbeda. Kebenaran dan pembenaran itu berbeda. Pembenaran bisa jadi salah dibenarkan. Kalau kebenaran mutlak dia benar Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira sesat nggak orang yang begini? Bapak Ibu sholat nih, tiba-tiba di samping Bapak Ibu ada orang yang beda pendapat dengan Bapak Ibu. Tak sengaja ibu-ibu sholat, ketika sholat mukenanya menutupi jidatnya. Selesai sholat, apa kata kawan samping tadi? Tak sah sholat kau ini, batal, ulang balik. Saya tanya Bapak Ibu, kalau setiap orang seperti kita seperti ini, kira-kira ada nggak keakuran di situ? Ada nggak? Nggak ada Pak. Jadi kita nggak bisa, udah nggak sholat, udahlah kalau bisa masjid masing-masing aja lah. Masjid Syafi'i di ujung sono, yang nganggap Syafi'i kan? Masjid NU, Masjid Muhammadiyah, Masjid Salafi, Masjid Persis, Masjid Perti, Masjid apa lagi? Semua punya masjid masing-masing. LDII, Ahmadiyah, MTA punya masjid masing-masing. Kalau begini kita nggak akan ada menyesatkan satu. Tetap Pak, tetap. Karena kita majmuk Pak. Itulah alasannya kenapa banyak pandangan. Lah kalau pandangan seperti ini banyak dan ada dalilnya, kenapa kita tidak bisa menerima? Logika akal sehat Pak. Mengapa kita tidak bisa menerima? Ada pendapat, ada dalil jelas. Kecuali dalil dibuat-buat dengan nafsu, selesai. Ini dalilnya jelas Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Yang lebih parah itu yang seperti ini. Nifaknya nampak, munafiknya nampak. Kalau sesat kayak tadi jelas Pak, ada penyembah patung di sana, Muslim tapi sembah patung dia, jelas kesesatannya. Ini menjadi masalah kita di sini Pak. Yang kita khawatirkan itu yang berada di tengah umat Muslim itu yang seperti ini. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nabi memang sudah bilang, kata Nabi, yang garis lurus itu, ulama yang garis lurus itu, yang baik-baik itu cepat matinya. Nah, ini yang kita khawatirkan Pak, cepat matinya. Yang tersisa apa? Yang buruk-buruk. Wa yathbutul jahlu. Yang tersisa orang-orang bodoh. Imam Ghazali bilang orang bodoh di sini orang yang pura-pura pintar. Pokoknya udah kau tenang, aku ini orang pintar. Ini yang kayak gini nih, orang bodoh tapi mengaku pintar. Yang masalah itu sekarang. Maka hati-hati dalam mengambil ilmu, atau hati-hati. Kita ini penting, Ustadz, tapi kami ini kan orang awam, tidak bisa menilai orang. Itu lebih baik sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, hati kita nih akan selalu condong mengarahkan kepada kebaikan. Yakinlah. Itulah tujuannya menyatukan dengan iman. Maka bermunajatlah kepada Allah dengan hati yang baik. Belajarlah dengan hati yang ikhlas. Insya Allah Allah tunjukkan. Misal ibu belajar sekarang nih, belajar bareng kita sama-sama. Nanti di hati ibu, Ustadz tuh sesat tuh katanya. Nanti ada yang ngomong kayak gitu. Ustadz sesat Ustadz. Kalau memang betul dia mengatakan saya sesat, nanti kita duduk. Di mana letak sesat saya? Kalau memang saya sesat, kita luruskan. Penting Pak, penting. Saya tanya Bapak Ibu, ada enggak Bapak Ibu yang pernah menegur ustadz yang salah? Jujur aja. Pernah enggak Bapak Ibu menegur ustadz yang salah? Ini yang menjadi masalah kita sekarang Pak. Banyak jamaah takut menegur ustadz. Karena ustadznya pernah bilang, kau belum apa-apa kok menegur ustadz. Ini masalah. Kalau ada ustadz begitu, ustadz sombong namanya itu Pak. Benar Pak. Jadi kalau kami ini salah, mohon maaf Pak, Bapak Ibu pandang kami ini manusia. Kalau kami ini salah, mungkin sangat. Makanya kata Nabi, yang masuk neraka pertama selain daripada perempuan itu siapa? Orang yang mengerti agama. Apa alasannya? Banyak hal. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun, gitu. Jadi berat Pak, berat sekali. Ini orang yang nggak punya iman susah. Maka kata Nabi, kata Huzaifah bin Yaman, fitnah yang paling berat itu sampai Nabi bilang, kata Nabi, aku tidak mengkhawatirkan kalian persoal dajjal. Yang paling dikhawatirkan Nabi itu bukan dajjal, ulama ulama yang buruk perangainya, yang bisa menyesatkan orang. Nanti kapan waktu kita coba membahas
konsep ulama su itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali dan beberapa pandangan ulama yang lain seperti apa karakternya. Cuma kalau sudah tahu, ndak boleh Bapak Ibu, oi ki ulama su ini nggak boleh. Ustaz jangan ke sini. Ustaz tuh ulama su, ndak boleh Bapak Ibu, ndak boleh. Cukup panggil dia, sampaikan. Kalau sanggup kita berdiskusi, sampaikan. Kalau tidak, carilah Ustaz yang mohon maaf, misal Dr. Mustafa Umar, diskusi dengan beliau. Ustaz, menurut kami pandangan beliau ini begini. Biar beliau yang menyampaikan. Karena masih ada orang alim, fauqa dzi ilmin alim. Masih ada orang alim di atas orang berilmu. Insya Allah Bapak Ibu, kita masih dijaga oleh Allah, dan insya Allah masih banyak ulama-ulama garis lurus di sisi kita yang bisa kita ambil ilmunya dengan baik dan benar. Insya Allah. Saya dengar Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh ada ngisi ceramah di masjidnya Al-Irham. Kalau bisa belajarlah. Kalau bisa buka sesi tanya jawab sepanjang mungkin, insya Allah. Saya tidak mengatakan beliau itu bersih suci, tidak, tapi insya Allah sejauh yang kita pandang, mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu yang baik. Ada beberapa ulama yang lain, tidak hanya Dr. Mawardi Muhammad Saleh, tapi masih ada ulama-ulama yang lain yang kita pandang baik, ilmunya ambil. Yang nggak baik tinggalkan, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penjagaan bagi kita. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.